Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih melanjutkan untuk sesi tanya jawab mengenai wawancara, yaitu strategi pencapaian SKU dan SKK. Nah, untuk yang pertama, bagaimana Ibu menjelaskan konsep SKU dan SKK kepada anak siaga agar mudah dipahami? Ya, tentunya ketika pembelajaran ekstrakurikuler kami menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pramuka itu mereka harus memenuhi beberapa kriteria seperti itu. Nah, kami tidak menjelaskan secara khusus bahwa mereka harus menempuh SKU, SKK seperti itu karena ada beberapa yang SKU atau SKK-nya itu include atau masuk ke dalam mata pelajaran sehingga secara tidak langsung mereka juga sudah memperoleh pengetahuan dan informasi melalui pembelajaran seperti biasa. Jadi memang pramuka itu sudah masuk ke dalam pembelajaran sehari-hari, tidak khusus atau tidak terkhusus, memang tersendiri pramuka itu seperti itu sehingga anak-anak sudah memahami. Oke, baik. Nah, dari penyampaian SKU dan SKK, apakah ada semacam target khusus dalam pencapaian SKU dan SK tersebut untuk setiap tingkatan siaga? Tentu ada, karena untuk saat ini itu sudah ada namanya Pramuka Siaga Garuda. Jadi untuk menjadi seorang Pramuka Siaga Garuda, mereka harus menyelesaikan 3 tahapan menjadi SKU Siaga. Jadi siaga mula, siaga bantu, siaga tata itu harus selesai dalam kurun waktu kurang lebih masing-masing tingkatannya 2 bulan. Maka tentunya batas waktu itu menjadi dasar bagi kami untuk selalu mengingatkan kepada siswa, selalu mentargetkan itu sebagai dasar pelaksanaan SKU dan SKK. Lalu selanjutnya, apakah ada kegiatan khusus yang dirancang untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai SKU dan SKK? Baik, kalau untuk SKU seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang include atau masuk ke dalam pelajaran, misalkan seperti mereka sudah menghafal rukun Islam, rukun iman, itu kan mereka sudah memperoleh itu ketika mereka mendapatkan pelajaran agama Islam, sehingga memang tidak ada waktu khusus untuk SKU. Namun untuk SKK atau keterampilan khususnya memang ada, misalkan seperti berenang, maka anak-anak memang bekerja sama dengan guru olahraganya, mereka harus pergi waktu khusus ke kolam renang karena di sekolah kami tidak ada. Maka memang ada waktu khusus, terutama kami bekerja sama ketika ada materi-materi yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti itu. Nah, kriteria apa yang untuk menentukan seorang anak siaga sudah memenuhi syarat untuk naik tingkat? Tentunya sudah menyelesaikan semua ujian SKU karena masing-masing tahapan siaga itu kan punya nomor butir ujiannya itu sendiri-sendiri, ada yang 34 nomor, ada yang 45 nomor. Maka untuk bisa mencapai ke tingkatan selanjutnya, maka semua ujian yang ada di situ harus semuanya dilaksanakan. Nah, biasanya dalam menyampaikan atau menjelaskan SKU dan SKK pada peserta siaga ataupun anak siaga di sekolah Ibu, nah, apakah yang Ibu sering alami atau kendala yang sering dihadapi dalam membantu anak siaga mencapai SKU dan SKK? Ya, karena biasanya kalau di sekolah kami untuk ujian SKU-nya sendiri pun bisa fleksibel, bisa ketika jam sekolah, tidak harus ketika ekstrakurikuler. Tapi kami selalu membuka setiap waktu mereka bisa melaksanakan ujian SKU. Misalkan ketika istirahat mereka sudah siap, mereka menemui para pembina, kemudian meminta tanda tangan setelah mereka melakukan ujian, itu fleksibel waktunya. Nah, itu juga menjadi salah satu cara supaya anak-anak itu tetap konsisten semangatnya itu, karena tantangan terbesarnya adalah kadang anak-anak di awal sangat bersemangat, nanti untuk mencapai tingkatan selanjutnya mereka motivasinya berkurang seperti itu. Nah, baik, untuk pertanyaan dari saya mungkin cukup sekian, dan jawaban Ibu sudah membuat saya paham mengenai strategi pencapaian SKU dan SKK di sekolah Ibu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.